Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Gita Virus, kelas 11 IPS 2 akan membacakan tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita harus menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan dengan ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dalam negeri sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, sepertahanan, dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Yang pertama itu ada ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual, globalisasi. Ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemerdekaan, kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik. Yang kedua, ancaman di bidang politik merupakan ancaman berupa setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya ada politik sara, politik uang, politik logistik, investasi dari negara asing, intimidasi dari negara luar. Yang ketiga, ada ancaman nasional dalam bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contohnya ada inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang tidak jelas, daya saing rendah, ketidaksiagaan menghadapi globalisasi, dan ketergantungan pada pihak asing. Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik. Yang kedua, ancaman di bidang politik merupakan ancaman berupa setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya ada politik sara, politik uang, politik logistik, investasi dari negara asing, intimidasi dari negara luar. Yang kelima, ada ancaman integrasi nasional dalam bidang budaya. Ancaman di bidang budaya merupakan setiap usaha untuk mengembangkan budaya-budaya yang menyimpang serta diwariskan ke para penerus generasi sehingga mengalami penyimpangan kebudayaan baik dari adat istiadat, bahasa, kebiasaan, pakaian, bangunan, dan sebagainya. Contohnya munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, semakin menularnya semangat gotong royong, munculnya gejala westernerisme atau gejala yang mencondong ke barat, dan munculnya sifat hedonisme. Yang keenam, ada ancaman negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Adalah gerakan separatisme, agresi militer, aksi teror, spionisme, dan terorisme. Yang B, kita akan membahas tentang strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dengan cara mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memperkuat dan menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah di politik internasional. Yang kedua ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dan dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, ada pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga, ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, dengan cara yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dengan cara kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesempatan yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan sebagai upaya pertahanan. Dan terakhir, kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.